kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Indonesia berhasil melakukan industri hilirisasi. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryoseto mengungkapkan, industri hilirisasi yang telah dilakukan di Indonesia hingga saat ini telah berkontribusi signifikan pada neraca perdagangan Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryoseto menyebutkan, industri hilirisasi yang telah dilakukan di Indonesia hingga saat ini telah mampu memberikan efek positif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Lebih jelas, Septian menyebutkan dengan adanya kebijakan hilirisasi, saat ini telah berhasil meningkatkan ekspor yang signifikan dan berdampak pada terciptanya surplus neraca perdagangan dan berdampak positif pada stabilitas nilai tukar rupiah serta indikator ekonomi makro. Tidak hanya itu, hilirisasi juga telah memberikan efek positif pada terciptanya lapangan pekerjaan dan terbukti telah mempekerjakan hingga puluhan ribu pekerja di seluruh Indonesia. Dari sisi industri dalam negeri, hilirisasi telah menumbuhkan investasi baru yang tentunya dengan adanya investasi baru ini dapat memperbaiki pertumbuhan neraca perdagangan. Jadi saya kira kontribusinya dari segi stabilitas makro ini sangat besar. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari penciptaan lapangan kerja, ini juga cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat di WDB, di Obi, di Morowali, di Konawe, itu jumlah pekerjanya itu mencapai puluhan ribu. Dan gaji mereka pun juga rata-rata jauh di atas UMR ya. Jadi saya kira kontribusi dari sisi economic real dan penciptaan lapangan kerja ini cukup signifikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia gelar Festival Peduli Sampah Nasional Expo dan Forum 2023. Pada acara tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berikan penghargaan bank sampah dan berbagai komoditas peduli sampah yang telah berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya dalam acara opening seremoni Festival Peduli Sampah Nasional Expo dan Forum 2023 menyebutkan, keberadaan bank sampah bukan hanya menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah polusi plastik, tetapi juga menjadi salah satu upaya percepatan net zero emission di Indonesia. Bank sampah memiliki peran strategi sebagai sarana edukasi, instrumen perubahan perilaku masyarakat, dan moda penerapan ekonomi sirkuler di Indonesia dalam rantai nilai pengelolaan persampahan. Dengan adanya bank sampah bisa menjadi pintu masuknya menentukan persediaan dan kualitas sampah sebagai materi daur ulang, sebagai upaya pemenuhan industri daur ulang dalam negeri. Dalam kegiatan tersebut, Menteri LHK juga memberikan penghargaan bank sampah kepada berbagai komunitas peduli sampah. Siti Nurbaya menyebutkan bank sampah merupakan mitra strategis Kementerian LHK dan sekaligus berperan penting dalam mengingatkan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah. Dengan berkembangnya bank sampah di Indonesia, diharapkan pemanfaatan sampah tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi untuk masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi reduksi sampah dan mengurangi emisi yang menguap ke atmosfer dan menjadi gas rumah kaca yang memicu efek pemanasan global. Diharapkan dengan agreement yang akan terbentuk dan bersifat legally binding secara internasional, maka akan dapat mengikat sebagai kekuatan bersama untuk mengatasi persoalan polusi plastik dan tentu saja akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Pada konteks ini kita bisa lihat bahwa ini sejalan dengan upaya kita di Indonesia yang sedang menyelesaikan dan melaksanakan konsep kerja Zero Waste, Zero Emission. Beralih ke informasi lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau agar masyarakat mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan memasuki musim kering 2023. BNPB melaporkan bahwa dalam 2 hingga 3 bulan terakhir telah terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 131 kali. Untuk memitigasi hal tersebut, BNPB juga berupaya memodifikasi cuaca dengan melakukan hujan buatan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhari mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan memasuki musim kering 2023.
Abdul Buhari memaparkan data bahwa karhutla dalam 2 hingga 3 bulan terakhir sudah terjadi sebanyak 131 kali. Meskipun dampaknya belum meluas, ia berharap semua pihak di daerah bisa siap sehingga eskalasi karhutla tidak meluas. Grafik kejadian bencana sepekan selama 5 hingga 11 Juni 2023 tercatat ada 27 kejadian bencana, di mana 7 diantaranya adalah karhutla yang mulai mendominasi beberapa wilayah Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Namun ia juga menyatakan terdapat variabilitas cuaca lokal yang secara umum terjadi kemarau tetapi juga berpotensi banjir. Meski curah hujan sudah tidak terlalu tinggi tetapi bisa membantu mengurangi dampak karhutla. Untuk itu diharapkan tahun ini cuaca tidak terlalu kering, masih ada awan hujan sehingga ketika ada eskalasi dari kekeringan dan karhutla, masih bisa berharap awan hujan bisa memadamkan karhutla atau setidaknya menjaga sumber-sumber air. Hingga saat ini BNPB pun telah melakukan upaya modifikasi cuaca dengan hujan buatan untuk menjaga daerah resapan air agar tidak kering. Dalam konteks kekeringan, itu kita sudah mendorong beberapa unit mobil tangki BNPB untuk bisa mempercepat distribusi air bersih kepada pemerintah, kepada masyarakat. Tapi tentu saja sekali lagi distribusi air bersih ini juga bergantung pada ketersediaan air bersih itu sendiri nantinya. Ini yang benar-benar harus kita pahami bahwa secara kolektif nanti dalam satu kawasan memang kita harus bersiap untuk lebih hemat air supaya air yang ada ini benar-benar kita bisa optimalkan untuk sepanjang musim kemarau ini. Pemirsa, Indonesia dan Uzbekistan segera lakukan kerjasama baru dalam hal promosi kuliner. Melalui kerjasama tersebut akan menjadi ajang promosi bagi teh khas dari daerah Kerinci, Provinsi Jambi, dan rendang dari Sumatera Barat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pada The Weekly Brief with Sandi Uno menyebutkan, Indonesia dan Uzbekistan akan segera lakukan kerjasama baru dalam hal promosi kuliner. Kerjasama tersebut tercipta setelah kunjungan Sandiaga ke Uzbekistan. Adapun kerjasama promosi kuliner yang dilakukan yakni promosi teh khas dari daerah Kerinci, Provinsi Jambi, dan rendang dari Sumatera Barat. Menparekraf menargetkan dengan adanya kerjasama ini nantinya akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Kerinci. Selain kerjasama yang akan dijalin tersebut, Sandiaga juga meninjau Bella Food yang ada di Bulgaria, yang juga merupakan kerjasama dengan tim dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, yang telah berhasil mempromosikan rendang dengan resep asli dari Sumatera Barat hingga saat ini telah mampu mengekspor rendang ke 20 negara. Dalam bilateral meeting dengan Menteri Pariwisata Bulgaria, kita ada kesepakatan untuk kerjasama bilateral di bidang pariwisata dan ternyata beliau sangat mengenal teh dari Indonesia karena sebagai penggemar teh, dia senang dengan teh dari Kerinci. Ini yang nanti akan kita kembangkan di sana. Kerinci Jambi tentunya kita pernah angkat bahwa tehnya menjadi favorit dari mendiang Ratu Elizabeth dan juga Pangeran Charles. Kami yang cukup viral kemarin berkunjung ke pabrik rendang Bella. Ini adalah produk rendang yang alhamdulillah mendapat respon positif dari para pelanggan dan sudah masuk ke perluasan pasar untuk diekspor ke 27 negara di benua Eropa, Amerika, dan Australia melalui kerjasama dengan Bella Food yang kita harapkan akan juga mengangkat omset dan penghasilan dari para UMKM yang ada di Sumatera Barat. Pemirsa, penerima beasiswa LPDP acapkali enggan kembali ke Indonesia seusai menyelesaikan kuliah di luar negeri. Apa sebabnya hingga mereka yang menikmati beasiswa dari negara enggan kembali ke Indonesia? Simak dialog selengkapnya bersama staf khusus Presiden Bidang Inovasi Pendidikan dan Daerah Terluar, Billy Mamdasar, bersama rekan kami Bilkis Sabila. Sesaat lagi.